in the Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey Jones, welcome to Kunci Pas. This is my family, My home, my love. Love. cinta. Cinta. Yang cinta itu identik dengan apa ya? Bunga. Bunga. Ya, seperti Seorang tamu hari ini, bunga. Hai. Bunga. yang identik dengan wangi. Wangi, pasti wangi. Wangi. Yang sering Apa? simboliskan ke cinta kan? Iya, keromantisan. Iya. Jadi kalau cowok ngasih bunga tuh ke cewek pasti romantis dibilangnya. Iya. Benar, setuju. Tapi seorang bunga pernah nggak sih dikasih bunga? Iya, iya. Seorang bunga kasih bunga itu. Iya. Pernah nggak? Ada pengalaman nggak? Gue suka banget sama bunga. Kenapa gitu? Ini aja, apa cantik aja gitu. Cantik. Seperti Anda mungkin. Waduh. Ya nggak apa-apa, kan namanya cewek. Ya, cewek semua perempuan cantik ya. Tapi emang nama lu bunga aja apa emang ada panjangannya gitu? Ada, nama gue Bunga Pushifa Salsabila Kirana. Tapi biasanya kalau gue kan MC kan, kalau nama panggung gue itu Bunga Kirana. Jadi lebih gue singkatin aja biar nggak lebih terlalu simple aja gitu. Bunga Kirana. Bunga Kirana. Bagus semua namanya. Iya. Bunga tadi apa? Pushifa Pushifa Salsabila Salsabila Kirana. Kirana itu nama artis semua tuh, Jod. Oh iya emang ya? Cuma Salsabila. pas akad tuh susah nanti. Gimana coba? Enggak. Enggak. Ya itu ada pengalaman dulu dikasih bunga, ada momen tertentu nggak sih pas? Gue tuh suka banget sama bunga. Gue suka beli bunga sendiri malah buat di kamar. Beli bunga sendiri? Beli bunga sendiri buat gue. Hanya untuk pajangan apa? Iya. Karena gue suka banget sama bunga. Jadi saking gue sukanya sama bunga, di dompet gue tuh ada bunga kering. Gue taruh di situ. Tapi kan kalau di dompet itu kebanyakan identik dengan bunga Edelweiss ya, kalau kebanyakan. Edelweiss. Gue ada bunga Edelweiss. Tapi seneng nggak bunga? Bunga Edelweiss tuh bunga ini kan yang bunga langka itu. Bunga langka yang Iya. cuma ada di gunung ya, Di Sleman kan? Iya, di ketinggian Oh, beberapa. gunungan, bukan gunung. Iya. Gunungan gitu. Di dompet gue adanya bunga krisan. Kalau bunga Edelweiss adanya di kamar, gue pajang. Tapi sebenarnya kan emang nggak boleh kan dibawa untuk Oh iya, nggak biasa. Nggak boleh lah, nggak boleh. Nggak boleh. Melanggar. Nggak boleh, tapi itu kebetulan dapet oleh-oleh gitu. Dari seseorang. Dari seseorang, dulu udah bertahun-tahun lamanya, tapi masih gue simpan sampai sekarang. Karena bagus bunganya. Itu disimpannya apa karena kenangannya, apa emang karena bagus? Bagus aja, Bagus. bagus suka bunga. Tapi berarti udah pernah ada yang ngasih bunga ke lu? Ada. Itu apa seseorang pacar? Apa orang-orang benar-benar spesial banget apa? Dari temen gue pernah dikasih bunga sama temen gue, sama pacar dulu, sama mantan. Itu pas hari tertentu apa emang dia pengen gue pengen ngasih bunga aja nih? Enggak, jadi ini lucu nih cerita ya. Hah? Jadi waktu itu gue masih ngekos, Hah? tiba-tiba tuh tengah malam tuh dia ngetok pintu gue. Iya. Kan, Terus? gue buka dong, itu jam 12 malam. Terus kayak, siapa ya? Gue bilang, ini Mbak Bunga bukan? Oh iya, bener, kenapa? Ini ada kiriman bunga. Gue pun nggak tahu siapa yang ngirim. Orang itu gue nggak tahu. Dari siapa? Oh, orangnya nggak boleh dikasih tahu. Iya. Nggak disebutin lah. Oke, thank you, kan gue bingung ya. Ternyata dari sahabat gue. Tapi ada tulisan-tulisan nggak? Ada sih kayaknya, tapi gue Tanda-tanda ucapan biasanya Iya, kan apa? kayaknya. Apa I love you apa gimana? Iya. gue nggak ada perayaan apapun, tiba-tiba dikasih bunga karena dia ini tahu kalau gue suka banget sama bunga. Ternyata dari sahabat gue. Berarti dia orang yang sangat mengenal lu lah ya. Ya bisa Dibilang dibilang gitu. Sahabat kan? sahabat gue banget ya. Cowok tapi? Cowok, dia baik banget sama gue. Apa ada rasa kali? Wah, nggak tahu sih. Ya, Ya, gitu. kan Ya nggak mungkin ya. nggak mungkin Seorang aja. cowok tiba-tiba ngasih bunga, ya nggak mungkin ada something kan? Gitu. Aduh. Ya walaupun sahabat ya mungkin adalah rasa dikit mah. Iya. Pasti kayaknya. Pasti. Iya. Nggak tahu ya. Kapan itu terakhir? Itu dia tuh ngasih bunga ke gue itu 2000 berapa ya? 2019. Oh baru setahun yang lalu. Ya, gitulah. Tapi lu kan seorang cewek nih, misalkan ya ada cowok ngasih bunga ke lu rasanya gimana sih? Seneng dong. Maksudnya apa? Apa ada perasaan yang Lebih kan gitu. jadi lebih Lebih apa ya namanya ya? Lebih deket lagi gitu. Si
siapa dulu yang ngasih nih. Kalau dari pacar ya gue seneng, pacar gue ngasih bunga nih, karena bunga gue suka banget sama bunga. Kalau misalnya dari temen ya sekedar kayak ya gue suka bunga. Misalkan kayak PDKT lu atau orang-orang yang sedang mendekati lu mungkin. Gue sih seneng sih kalau gue dikasih bunga, itu seneng aja udah gitu doang. Tapi pernah terharu nggak sih sampai? Enggak sih, biasa aja. Soalnya lu belum pernah ngasih bunga ke cewek. Kalau menurut gue sih ya, gue nggak bisa gue cewek-cewek gitu ya. Maksudnya kayak momen-momen spesial, gue ngasih bunga atau apa, gue belum. Oh belum pernah. Tapi gue seumur hidup pernah sih kasih kue doang. Kasih kue pasti birthday ya? Iya itu. Kalau misalnya hari ini lu ada ngasih bunga gimana? Iya. Lu nanya gue? Iya. Ya seneng aja gue. Tadi gua mau beli. Iya. Lupa ya. Oh lupa. Iya emang udah direncanain sebenarnya. Gagal dong rencananya. Gagal ya, berhubung waktu. Jadi itulah bunga ya. Bunga. Ini bintang tamu hari ini namanya Bunga. Bunga, salsabila, Bunga aku Syifa. Syifa, Salsabila, Kirana. pokoknya lo ribet dah. Ribet dah. Tapi sama kan pasti wangi tuh. Wangi. Cantik. Amin. Banyak disuka Malam-malam. banyak orang sih kalau bunga ya. Apa? Banyak disuka banyak orang itu. Oh amin lah itu, amin. Karena emang ya bunga, Indah, semua indah. orang juga pasti suka bunga. Cowok juga banyak yang suka bunga. Banyak. Cuman kadang-kadang cowok nggak menimbulkan rasa sukanya itu. Enggak menunjukkan. Nggak menunjukkan. Ya. Itulah cowok. Tapi kadang emang gitu sih kalau misalkan kita punya perasaan sama seseorang yang nggak harus diungkapin juga. Kalau menurut gue ya, Iya. nggak harus diungkapin. Kayak sekedar lo menikmati perasaan lo dengan diri lo sendiri nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang yang diungkapin itu malah jadi kelamaan malah jadi hilang kan. Kalau Malah menurut jadi gua. hilang. Kalau menurut gua jadi ya biasa aja jadi kedepannya. Kalau menurut lu nih gimana? Sama nggak? Apa perasaan? Iya. Iya, kalau nggak dipendem, diungkapin. kalau dipendem terus nyesel sendiri biasanya gua. Nyesel sendiri. Iya, nyesel. Pas dia udah sama orang lain tuh kayak, wah, Nah, itu tuh. anjir deh, gitu ya. Iya, nyesel. Kenapa gua nggak ngungkapin nih Iya. gitu ya? Sebenarnya perasaan itu harus diungkapin ya. Heeh. Walaupun jawabannya entah menyakitin buat kita atau baik gitu kan, tapi harus diterima. Yang penting kan perasaan itu harus diungkapin. Penting Daripada daripada dipendam, utama. kita malah nyesal. Oh, berarti kalau untuk kalian perasaan itu harus diungkapin. Betul. Iya. Kalau gua- Tapi gitu benar, kalau misalkan kita mengungkapkan perasaan ke seseorang tuh kayak ya memang resikonya siap untuk ditolak. Iya. Cuma kan kita satu sisi kan udah ya lega lah. Iya, hati. betul. Karena apa? Ketika kita jatuh cinta, Heeh. saat kita udah jatuh cinta nih, memulai untuk jatuh cinta sama seseorang, saat itu juga kita harus sudah siap sama yang namanya sakit hati. Betul. Cakep. Gua setuju sekali Iya. dengan itu. Iya. Lo jatuh cinta, berarti lo harus siap juga untuk sakit hati. Saat itu lo udah harus mulai untuk sakit hati, untuk menerima sakit hati yang nantinya lo bakal dapet gitu. Nggak mungkin kisah cinta lo berjalan dengan mulus itu. Mulus ya, malah jadi ya biasa aja. Biasa dah. aja. Nggak ada tantangannya kan. Betul. Iya, seperti itulah cinta dan hidup. Tapi lu pernah mencintai seseorang nggak? Misalkan lu cinta nih, nggak cinta sih ya. Mengagumi. Mengagumi seseorang, cuman lu untuk malu nih gua ngungkapinnya takut Karena dia cewek. Iya. Oh, gue nggak gitu. Kalau misalkan gue suka sama seseorang, gue bilang. Kalau bukan kayak gue cewek, gue gengsi, gue Nah, memang gitu kan ya? Gue enggak. Tapi ketika pilihan sih balik lagi ke pilihan gue. Saat gue mau ngungkapin ya gue ungkapin. Kalau enggak ya enggak. Kalau lu nanya tadi kayak pernah nggak nih gue mengagumi seseorang, terus kayak enggak gue ungkapin gitu. Ya. Ya mungkin sedang gue bilang ya gue kagum banget nih sama lo, gue bilang tapi untuk lebih dari itu gue nggak bilang. Tapi kan si cowoknya pasti berpikiran yang kayaknya dia suka sama gua. Bodo amat lah, itu mah urusan dia. Gini, gue jatuh cinta sama dia, gue mengagumi dia, ya udah terima aja gitu. Toh emang lu pantas kan gue kagumi. Iya. Urusan lu cinta sama gue, lu mengagumi gue balik juga, itu mah bukan urusan gue. Yang penting ya gue enjoy sama perasaan gue ke dia, udah gitu aja. Berarti sekedar mengagumi. Sekedar mengagumi. Nice. Gak tahu sih sekedar mengagumi apa enggak, tapi Soalnya yang gue banyak tahu ya, tapi setahu gua kalau cewek itu suka sama cowok, paling dia mentok-mentok banget ya, kode-kode lah.
kode-kode doang biar kita yang juga mengutarakan cinta ke dia, banyak kan gitu sih. Tapi gue salut sama lo dah, bener. Karena itu apa ya, bagian dari mengontrol diri sendiri. Karena gue tahu nih gue nggak bisa apa namanya berekspektasi terlalu tinggi, dan gue tahu nih apa yang harus gue lakuin, makanya gue hanya sekedar bilang ya gue kagum banget nih sama lo tuh keren banget gitu. Udah sekedar itu aja. Jadi kalau misalkan gue nya nggak bisa mengontrol diri gue sendiri, yang ada nanti gue sakit hati gitu. Kalau kenyataannya nggak sesuai sama apa yang gue harapkan. Tuh, jadi mengontrol diri itu penting banget. Tapi lu pernah nggak sih sakit hati sama seorang cowok yang bener lu sayang? Wah itu sih ya pasti semua pernah lah kayak gitu. Pernah dong. Lu juga pasti pernah berdua. Cuma kan ada yang sakit hatinya tuh berlebihan. Nah, over. Jadi kita berkepanjangan lah. Iya, berkepanjangan, nangis lah. Gini, kadang kan sakit hati beda-beda. Beda-beda ya. Iya. Gue sebagai seorang manusia pasti ya pernah dong sakit hati. Cuma itu gue kayak mencoba untuk menerima dan mandang luka yang gue rasain itu dari banyak sisi. Dari banyak sisi, nggak cuma nih anjing nih cowok nih nyakitin gue gitu. Gue sih iya emang anjing sih. Iya, maksudnya kayak enggak, gue nggak mandang itu. Saat gue disakitin sama orang, nggak apa-apa. Gue ambil aja kayak baiknya apa nih dari luka gue, apa nih yang bisa gue ambil untuk pelajaran di hidup gue depannya, biar gue lebih hati-hati lagi. Tapi kan namanya ada nih ya orang sakit hati sama seseorang dan dia melampiaskannya ke orang lain. Nah, kan banyak yang kayak gitu kan ya, cuma jadi pelampiasan. Jadi kayak apa ya? bukan pelampiasan ya, kayak ada sedikit Dendam. bahasa Dendam. dendam. Gue kemarin pernah disakitin ya. Karena gua Jadi pas nyakitin. dia dekat sama yang baru tuh kayak iya tadi kayak ngelampiasin terus kayak dendam sedikit-sedikit dendam pribadi lah. Gue nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Jadi kayak itu nggak baik dong. bener. Kan Pasti gue nggak baik. tahu nih rasanya disakitin kayak apa, nggak enak banget. Masa gue ngebiarin orang lain sakit hati juga gitu? Kayaknya itu jahat banget deh. Jadi kalau misalkan memang lo mau jatuh cinta, lo harus bener-bener kayak ikhlas dulu nih sama rasa sakit yang pernah lo alamin gitu, sampai akhirnya saat lo mulai lagi sama orang baru nggak kena imbasnya gitu. Lo harus ikhlas dulu, lo harus mulai terbiasa dulu sama luka yang pernah lo alamin gitu. Jadi gue nggak berani memulai hubungan yang baru saat gue dalam keadaan masih sangat terluka. Gue nggak berani sih. Lebih baik kita menyembuhkan luka lama, barulah mencari yang baru itu. Jangan sampai yang baru ini menjadi pelampiasan buat luka kita yang lama. Iya, karena kasihan juga sih ya. Iya dong. Soalnya dia nggak tahu apa-apa masa di Dia yang balas dendam. Iya, aduh apalagi dibanding-bandingin ya sama mantan yang pacar itu. itu Sebel banget sih. Sebel banget ya lo. Kayaknya itu mah udah hal yang banyak diinin sama orang sih, kayak ngebanding-bandingin sama mantan yang dulu lah, yang sekarang gini beda sama yang dulu. karena kan setiap seseorang itu pasti punya apa namanya prinsipnya masing-masing ya. Nggak semua orang tuh sama rata kayak gitu. Iya. Jangan bisa dibedain kayak gitu. Berarti hal yang jahat. Jahat lah, gila lo. Nyakitin orang mah jahat. Tapi lu pernah nggak sih ngebanding-bandingin seseorang cowok ini dengan cowok ini? Pernah, jadi waktu itu gue pernah pacaran. Pertama kali gue pacaran, Iya. kita itu putus karena kita beda agama. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Terus akhirnya gue tuh nggak bisa move on nih sama cowok ini. Terus gue melakukan kesalahan. Gue berani untuk ngambil keputusan untuk pacaran lagi sama orang. Tapi dengan keadaan gue masih sangat sakit hati, gue masih sangat cinta sama mantan gue sebelumnya. Terus akhirnya pacar gue yang waktu itu tuh kayak kasihan gitu. Gue sampai bandingin, gue bilang gue masih sayang banget sama mantan gue sejahat gitu anjir. Tapi lu cerita tuh ke dia? Gue cerita, gue sayang banget sama dia. Gue nggak, lu jangan protes soal perasaan gue karena gue nggak bisa kontrol perasaan gue buat siapa. Gue berusaha jujur, tapi ternyata itu salah gitu. Jadi akhirnya pacar gue waktu itu kita udah setahun ngejalanin, akhirnya dia nggak kuat, kayak udahlah udahan aja. Terus gue kayak ternyata gak baik kayak gitu. Nah dari situ gue mulai belajar tuh, nggak boleh nih gitu, ngebandingin pacar kita sama mantan tuh nggak boleh banget. Apalagi kayak
lu nggak apa-apa banget masih punya perasaan sama mantan, masih sangat apa ya kayak menyimpan mantan lo tuh kayak di hati lo masih kayak bener berasa banget, nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin jangan terlalu gamblang untuk mengungkapkan ke pacar lo gitu kayak gue masih sayang banget sama dia tuh baik banget sama gue, walaupun emang kebaikannya yang diungkapin depan orang lain, tapi kan kayak itu bakal nyakitin pacar lo gitu, ya kan? Itu gue pernah ngelakuin kesalahan itu, kayak ya udahlah jadi pelajaran buat gue, dan akhirnya gue kehilangan gitu. Emang sih setiap orang pasti nggak bakal mau lah ya dibanding-bandingin, apalagi dengan pasangannya dia sendiri kan, karena jadi pacaran itu pasti kan sayang banget lah ya. Iya. Dan bodohnya dulu gue kayak, wah gue jahat banget sih, dia sayang banget sama gue, dia bener-bener baik banget sama gue, sabar banget, tapi guenya yang kurang ajar gitu. Tapi gue terhitung salut juga sih sama si cowok ya, bisa bertahan sampai setahun itu dengan tingkah lu kayak gitu kan. Iya, oh itu kacau sih. Kacau. Itu SMK sih. SMK. Tapi kayak sampai sekarang jadi pembelajaran banget sih buat gue, walaupun dulu mungkin cinta anak-anak sekolah kan. Cinta monyet lah ya. Tapi untungnya gue bisa wah, bisa belajar dari hal itu untungnya. Jadi sekarang ya gue kalaupun nanti gue pacaran lagi sama orang, gue mungkin akan siap dengan bunga yang versi lebih baiknya lah. Lebih sekarang lah. Gitu. Dari pacaran sama orang lah. Ya mau kan? Iya. Tapi ada lo yang nikah sama siluman gitu. Ada. Itu mah gila. Pesugihan ya. Gila. Gue suka siluman. Kayak film sinetron ya. Nah tadi kan bahas ngebanding-bandingin ya. Nah, banding-bandingin lagi nih, lu punya pacar misalnya, temen lu punya pacar. Nah, lu tuh suka ngebandingin nggak sama temen lu ini? Kok misalnya temen lu curhat nih kalau nih, gue lagi gini, terus lu tuh ngerasa, kok cowok gue nggak kayak dia sih ya, nggak kayak cowok dia? Pas main bareng nih. Pasti ada. Namanya temen kan suka curhat ya, tadi kan gue gini. Pasti. Sesekali mah ya pernah kayak, lu beruntung banget pacar lu keren banget sama lu, pacar gua nggak kayak gitu. Pasti ada kayak gitu, tapi kayak ya udah bersyukur aja sama apa yang lu punya sekarang. Ya kan, ya ini mah menurut gue ya, nggak pribadi. Pribadi terus kita. Setiap manusia kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Jadi mungkin di pacar si temen lu punya yang lebih ini, cuma di cowok lu adanya gini yang nggak ada di dia gitu, mungkin kayak gitu. Ya itu kayak yang penting lu bersyukur aja sama apa yang lu punya. Berarti lu menyikapinya dengan rasa bersyukur itu. Iya dong, harus bersyukur. Tapi hati mau ngomong ya? Iya, gitu sih. Kita mulut kan bisa berbicara, ya gue bersyukur aja. Tapi kan kalau namanya hati kan nggak tahu ya. Iya, karena suka ngeluh aja gitu. Ngeluh mah nggak apa-apa lah, manusiawi. Ya yang penting ngeluhnya ya standar ngeluh. Jangan sampai kedengaran pacar kita kan nggak enak. Betul. Kasian malah lah. jadi hati yang luka. Beban kerja malah dendam dia pas putus sama lu. Iya kan nggak baik tuh putus dendam gitu kan. Kalau sama mantan tuh banyak orang yang sama mantan tuh kayak langsung kayak benci, kesel. Ya seharusnya nggak gitu. Mau bagaimanapun mantan lo kan pernah jadi orang yang sangat spesial, sangat baik, udah ngebantu lo dalam berbagai hal, ya nggak sih? Betul. Itu yang harus digaris bawahi ya. Iya. Nggak selamanya mantan itu jadi musuh kita ya. Iya dong. Harusnya jadi teman sih. Iya. Gue temenan sama mantan gue. Hebat sampai sih. sekarang. Iya. Nongkrong bareng. Semua atau ada? Semua mantan gue nggak putus komunikasi. Karena ya itu gue mandang luka gue sebagai pembelajaran aja. Kalaupun dia nyakitin gue ya udah nggak apa-apa kok gitu, gue ikhlas tuh, gue nerima kok. Mungkin lebih ke yang proses aja kali ya. Luka mah pasti ada, tapi kayak ya mau gimana pun dia pernah baik banget sama gue gitu. Pernah apa-apa bareng sama gue butuh apa dia selalu ada. Tapi lu pernah nggak sih usaha bareng sama si cowok lu tuh? Pernah ya gue. Usaha apa nih? Misalkan usaha, ada planning nih kita usaha buat penjenjang yang lebih serius nih, kita nabung bareng apa? Gue belum sih kayaknya tentang itu belum. Lu pernah Cot? Belum pernah. Ya bohong. Enggak. Lu bohong ya? Enggak, nabung-nabung apaan? Ya misalkan kayak misalkan ayolah kita buka usaha bareng nih. Kan kalau kayak kemarin keuntungannya kita si Sinta sama cowoknya tuh
usaha bareng apa kayak apa sih baju-baju lama gitu. Second hand. Iya. Jadi cuma setiap ada masalah tuh kayak udahlah lu yang urusin jadi gitu. Nah itu resikonya kalau bagus ya. bisnis sama pacar ya harus profesional. Kalau dalam kerjaan hubungan harusnya gitu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu hubungan lagi nggak baik-baik aja tuh, bahkan putus sama pacar lo, bisnis bakal terus jalan. Tapi kan itu yang susah. Soalnya melibatkan perasaan. Sensitif juga sih. Iya. Emang iya juga sih. Gue sih belum ada di titik itu ya. Kan banyak juga ada yang sampai bikin rekening baru, nabung bareng buat nikah gitu kan. Kan ada juga ya. Lu pernah? Enggak sih, ada temen gua yang cerita kayak gitu. Sampai akhirnya dia putus kan, malah jadi sengketa kan jadi. Dibagi dua apa gimana tuh jadinya? Ya banyak sih dibagi dua, ada juga yang merelain buat si ceweknya atau gimana. Tadi bunga kan sama mantannya baik-baik aja. Sangat baik-baik aja. Ada canggungnya nggak sih kalau lagi gini misalnya lagi beli? Ayo ngobrol. Gue enggak. Gue bener-bener kayak temen aja. Kayak misalkan lu mantan gue nih. Terus gue ya udah ngobrol aja. Gue bener-bener sesantai itu sama mantan gue. Itu masih ada tipsnya nggak sih? Maksudnya biar sama mantan itu nggak selek. Itu putusnya memang harus baik-baik banget. Walaupun kitanya ada kesalahan juga penting. Iya, gue baik-baik aja. Gue bener-bener kalau tipsnya gue nggak tahu karena mungkin di sifat gue kali ya yang terlalu enjoy sama kayak ya udah gitu, kemarin nongkrong aja kayak ngopi bareng gitu ya udah. Mungkin tergantung orangnya juga ya. Gitu. Kalau gue gini, kalaupun memang mantan gue nggak bisa nerima gue sebagai temen yang kayak biasanya gitu, it's okay. Cuma kalaupun memang dia butuh gue kayak nongkrong ya udah, ayo gue sih welcome aja. Tapi pernah berdua nongkrong? Oh iya sering gue sama mantan gue, nggak di mana lo nongkrong ya udah yuk ngopi. Tapi awal ketemu pas putus kan sih awal ketemu ini agak-agak beda nih mau pembahasan apa? Gue nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Bener-bener gue kayak ya udah kayak temen aja ya ngobrol aja gitu. Iya kayak gini. Gue sesantai itu kalau sama mantan gue. Cukup. Gue nggak tau tipsnya apa tapi kayak emang gue kayak gitu kali ya. Mungkin kita tipsnya cuma ya lu belajar welcome aja lah gitu. Ya udah welcome aja, menerima, udah lupakan masa lalu kan. Betul. Cuma kalau lagi berdua lagi keingetan lagi loh. Iya. Lu apa enggak sih? Tapi pernah sih ada ya kayak bahas dulu ya begini ya. Lu pernah gini-gini. Tapi itu jadi lucu. Oh gitu. Iya kalau karena kayak udah kayak temen biasa kayak anjing dulu kayak gini-gini lu gimana sih lu gitu-gitu. Parah lu dulu. Gitu. Udah. Karena gue emang anaknya nongkrong mulu kali ya. Jadi gue kayak sama orang-orang tuh kayak udah gitu. Nongkrongnya dibatas tapi ya? Hah? Nongkrongnya dibatas ya? Udah kayak MPS ya? Jamnya ya? Oh anjir. Karena mungkin orang tuanya sayang. Nggak mau. Kamu orang tua kita nggak sayang. Iya, gue tuh kalau nggak balik jam 10 tuh harus sampai rumah. Cuma kalau misalkan gue pengen sampai malam banget, mending gue nggak usah pulang sekalian. Gue bilang gue nginep baru. Tapi lu ngerasa keganggu nggak sih kalau nongkrong dibatasin gitu sama keluarga? Keganggu sih enggak, cuma lebih ke yang mikirinnya, aduh udah jam segini harus cabut lagi, masih asik banget nih gitu harus cabut. Biasanya udah mau kelar tuh asiknya tuh baru. Iya. Si cewek nih, apa ya zaman sekarang jarang orang tua yang apa ya kayak ngelarang pulang malam. Iya, buat sekarang ya. Iya, soalnya kalau lihat di jalan tuh jam 3 masih pada keliaran sama cowoknya atau sama 3 naik motor kan kayak cabe-cabe 4. Gue sih kalau misalkan gue nginep paling di tempat temen gue, di rumah temen gue gitu. Mah nginep ya gitu. Oh ya. Orang terpercaya. Siapa? Itu maksudnya orang tua lu udah percaya nih kalau sama dia mah nginepnya. Iya, karena gue cerita gue ada temen di sini gitu. Ya udah. Biasanya kan orang tua juga kalau misalnya nginep di sembarang, walaupun temen lu cewek, cuma kan kalau orang tua lu belum kenal, kadang nggak apa larang itu. Sebenarnya nyokap gue tuh enjoy banget orangnya. Kayak lu berarti. Kayak gue sih kayak. Kayak gue dia bro kayak. Tapi yang kayak nyokap gue lebih khawatir di jalan. Kalau misalnya gue pulang malam nih, kayak lu di jalan tuh banyak begal atau lebih ke itu. Lagi rawan misalkan apa, lu kan seorang cewek kan. Gitu doang, nggak ada yang mikir gimana. Intinya ya kita saling percaya aja sama orang tua dan penjelasannya mungkin ya. Gue kalau dibilangin sama nyokap,
jangan gini, misalkan gitu ya. Gue cuma jawab, chill aja mah, gitu doang. Tapi lu pernah ngebantah kayak apa sih mah? Itu juga udah besar nih. Gue nggak pernah kayak gitu. Paling gue lebih ke yang ya udah santai aja mah, santuy aja, chill aja. Gue gitu doang. Berarti enak ya? Gue tuh nyokap gitu, lu jangan ngerokok mulu. Kan kalau misalkan Tapi nyokap tahu? Tahu gue ngerokok. Nyokap tuh bukan ke yang gimana-gimana, tapi lebih ke kesehatan gue. Betul. Gue kan emang anaknya kalau udah sakit tuh lebay gitu. Iya, Gue tuh lembek banget nih. Kalau udah sakit tuh lebay, sampai nangis, sampai gimana gitu. Nah nyokap gue tuh nggak mau repotnya. Ya kan, jangan ngerokok mulu, ntar gini-gini. Ya nggak apa-apa ngerokok asal nggak nyopet begitu kan. Tapi gue baru denger nih, seorang cewek ngerokok diizinin. Baru denger. Diizinin mah enggak. Gimana pun orang tua nggak akan ngizinin anaknya begini, apalagi perempuan. Tapi guanya santai banget. Tapi segitu orang tua lu cukup santuy ya tuh ya? Santai banget orang tua gue. Gue gak pernah dimarahin yang sampai dibentok-bentok gitu, gue gak pernah. Berarti lu pernah kabur dari rumah gak pernah ya? Gak pernah. Ini juga kabur Gue nih gak pernah kabur hidupnya. dari rumah. Kayak kemarin kan gue dikunciin ya kan, yang dari sini kunciin. Adek gue, pasti lo jendela kan, apa namanya, masuknya, iya lo jendela. Nyokap gue coba bilang, aduh gitu dong. Udah harus gimana lagi ya? Tapi bener-bener santuy ya? Santai banget. Kayak gue kan cabut lagi tuh besokannya. Jendela kamar udah mama kunci. Iu nggak bisa pulang lagi ke jendela lagi ya. Kata gue. Orang tua lu nih keturunan gini juga ya? Belanda aja. You Bali. Ayo udah tutup jendela, Iu nggak bisa manjat. Close the door ya. Nyokap gue jago bahasa Inggris anjir. Tapi salut nih buat orang tua gue nih. Jatuhnya lebih enak ya kita kayak curhat masalah pasangan. Gue kurang ajar kayak jangan ngerokok mulu gini, chill aja mah yang penting nggak nyopet. Iya gitu. betul. Nyokap gue tuh kayak ini anak gitu doang kayak. Cuma kalau orang tua makin santai, kitanya malah makin enak. Gue sebenarnya nggak enak kayak soal ngerokok aja gitu. Gue kan nggak enak ya. Gak enaknya yang kayak gue sih sebenarnya bodo amat orang ngomong apa soal gue. Cuma gue lebih ke iya sih kalau gue sakit juga orang tua gue nih yang repot gitu. Tapi gimana mah asem. Kalau ya sering juga sih buat lu punya duit dirokok mulu lu. Ntar kalau sakit gue juga yang pusing gitu. Bahasa orang gua gitu. Orang tua mah lebih ke yang pengen anaknya sehat, ngerokok kan gak baik ya. Kadang-kadang kan apa sih agak berontak terus. Cuma gue pernah minta sakit pengen diperhatiin. Waduh. Iya serius. Gue sekarang nih. Gue sekarang kayak kemarin kan ada gue sakit gini. Kok dia perhatiin banget. Ada cemburu sosial juga kan. Cemburu gitu. Aduh. Gue juga pengen kan ya. Kayak nggak dianggap anak aja gitu. Wah lu itu terlalu berlebihan nganggapnya. Cuman kan ya namanya harus. Besok kita apa besok? Jangan gue ngomongin sehat aja. Yang penting pada sehat. Tapi kalau orang tua gue sih lebih kalau keluar itu karena kondisi lagi begini ya paling lu harus pakai masker ya gini. Nah iya. Kadang-kadang itu kan ya berontak terus ya gitu kan. Ya namanya anak ya gitu. Iya. Gimana ya? Aduh, pokoknya gitu dah. Itu masalah sama orang tua tuh. Tapi cukup lantas sih orang tua kayak dia ya. Nyokap gue gak pernah, gue seumur hidup gak pernah diomelin sama dia. Gue pernah sih dijambak-jambakin gitu sama mama gue. Waktu itu gue masih kecil banget, masih SMP. Terus gue udah bandel, udah main-main mulu. Main malam gitu. Balik-balik gue digini-gini. Oh main mulu ya. Gue cuma gitu dong. Gue tuh kurang ajar ya man, gue terlalu santai. Kecil aja mah gitu. Mungkin orang tua lu percaya banget kali ya sama lo atau? Udah lebih ke capek kan. Kalau capek udah males dah, serah lu deh. Gitu. Bukan anak perempuan, lu anak laki ya. Kan kebanyakan kayak orang tua. Kayak laki kali. Bisa. Bisa. Kayak itu kan masalah-masalah ini ya. Sekarang lebih ke si Bunga ini kan punya konten Biar Sajak soal. Biar Sajak. Tahu nggak? Nggak ya? Ya udah. Oke, tadi kan gua tahu tuh konten lu Biar Sajak ya. Gua sempet kepo-kepo lah tentang lo juga. Biar Sajak, puisi-puisi gitu. Lu tahu nggak? Tahu lah, pasti lah. Nah, gua sedikit banyaknya gua kepo nih tentang si konten lu. Kenapa sih lu milih
nulis gitu. Iya, nulis. Nggak nyanyi atau tutorial make up. Kemudian kan cewek kan kayak gitu ya. TikTok. Pertama, kenapa nggak nyanyi? Karena gue nggak bisa nyanyi. Terus kenapa nggak tutorial make up? Gue merasa bukan bidang gue. Ya, kenapa menulis? Karena dari kecil emang gue suka nulis. Kayak kalau menulis tuh panggilan dari diri gue sendiri aja gitu. Nggak tahu anugerah kali ya. Maksudnya kayak anugerah terindah gitu. Maksudnya kan nggak banyak orang yang bisa untuk menulis, untuk mengarang cerita, bikin puisi tuh nggak sembarangan orang. Mungkin kayak ini mah anugerah aja dari Tuhan. Kasih gue kemampuan ini. Jadi kayak ya udah gue lakuin gitu. Nah, pas lu nulis itu lu yang lu pikirkan apa dari real kehidupan lu, apa emang dari sedikit banyak tentang perasaan atau gimana sih? Lebih ke apa yang gue alamin aja sih, apa yang gue kehidupan sehari-hari lah. Apa yang dari kisah gue sama mantan gue, kisah gue sama pacar gue. Tulis semua itu? Gue tulis. Wow. Tapi kan bisa itu kayak lu kan ada bakat buat mengarang. Ditambah lu kalau bisa nyanyi tuh, lu bisa nyiptain sebuah lagu lah ya. Gue tuh nggak pede kalau nyanyi. Gue nggak tahu nada, gue nggak tahu tempo. Enggak deh, nggak bakat deh kalau nyanyi deh. Tapi kalau mungkin dari tulisan lu ada seseorang yang bisa ngarang jadi nada atau apa kan bisa lebih keren juga kan jatuhnya. Gue mau tuh kayak gitu. Gue pengen banget puisi gue tuh dijadiin lagu. Kayak lu kan bisa nulis nih. Ya ada yang bisa bikin lagu malah jadi kan lebih bagus lah gitu kan. Gue pengen banget, cuma belum nemu orangnya aja kali. Ya udah gue request buat Billy Cobo. Nah, ya. Boleh kali ya? Boleh. Nanti ya. Tunggu ya biar saya ajak Billy apa? Billy Cobo. Kayaknya keren sih. Kan penciptanya kan, bunga. Aduh, gila itu. Gue mimpi banget. Kan gue lihat tuh kata-kata lu bener-bener kehidupan kan gitu kan kayak orang alami kayak gitu kan. Ngena lah itu kan. Gue pengen sih cuma emang belum nemu orang yang tepat aja. Udah berarti hari ini tepat nih. Kita dipertemukan, kita collabs kan ya. Nanti juga bisa saja bakal collab nih kayak sama Konci. Iya, gue lihat juga kan lu bisa apa? Kayak ilustrasi gitu. Ilustrasi. Nanti ditunggu ya proyeknya Konci Pas sama sini. Gimana? Ya pokoknya Konci Pas X. Bir saja. Depannya kan Konci Pas, belakangnya kata-kata. Enggak, ntar belakangnya ada muka gue. Ya harus lah. Dan nggak lupa juga cowok hari ini. Nih, gua minum nih. Apa itu? Arah Cafe. Arah Cafe, gila. Pokoknya yang buat warga Setu terutama datanglah mampir ke sini nih. Di mana ini? Adanya di mana, Bang? Puri? Jalan Puri Asiraya, Setu. Ada di bawah, nanti kita tulis kawan. Kalau anak-anak saya tuh tahu Sokap 1 dulu ya? Ya, Sokap nama. Nggak jauh dari situ. Pokoknya Sokin. Iya, Sokin. Oke, lu kan seneng gambar juga tuh. Ada proyekan ke depan apa gitu? Belum sih. Belum. Kalau untuk gambar dan menulis lebih ke hobi aja. Cuma gue nggak menutup diri gue untuk nanti mungkin lebih diseriusin lagi. Gue nggak menutup itu, tapi lebih ke jalanin aja gitu. Kalau misalkan Tuhan ngasih rezeki gue lewat sini, lewat situ gitu kayak kenapa enggak? Gitu. Tapi boleh lah nanti ya kita sambil kata-kata lu dan gambar karya-karya gambar lu kita jadikan sebuah merchandise mungkin. Wih, boleh sabi tuh. Ya nanti kita pikirkan di belakang kamera. Kali. Ya pokoknya itu yang lu puisi lu, pokoknya ditulis nanti kita lempar ke Billy Cobo ya. Jadi biar dijadikan lagu nanti kita rilis di tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan juga si corona anjing ini bisa cepat hilang lah. Itu benar. Udah menyusahkan banget. Tapi corona tuh banyak positifnya juga loh. Iya. Banyak kita jadi banyak waktu luang nih. Terus akhirnya kayak secara nggak langsung bikin kita tuh lebih kreatif. Betul. Iya nggak sih? Setuju. Iya. Kalau gue lebih produktif banget nih dia menulis. Kan dulu gue kerja sampai nggak ada waktu untuk menulis. Sekarang tuh corona bener-bener gue cuma di kamar rebahan doang main handphone. Kayak jadi gue punya banyak banget waktu buat nulis gitu. Kayak lu bikin konten gitu kan. Lebih dekat sama keluarga juga. Bener. Kan banyak orang yang sibuk sama kerja, terus lupa di rumah lah. Bener. Lupa di rumah. Kita bangun orang tua udah pergi. Ya jatuhnya kurang
merangkul lah gitu. Iya. Hidup untuk bekerja, nafas lebih. untuk merokok. Sebenarnya kerja itu ya cuman sekedar buat Jadi ngerokok mulu. aku jadi mana nih? Gue merokok, matiin aja. Iya, bernafas untuk merokok. Bernapas untuk merokok. Hidup untuk bekerja. Hidup untuk merokok. Jadi sponsor rokok gitu. Iya. Harusnya. Harus. Ya tolong boleh. Ayo dong, brand masuk dong. Ayo dong. Ini kita butuh Enggak. support dari semua. Gak apa-apa kita kasih rokok. Berarti balik lagi ke bir saja. Ada nggak sih yang pernah lu tulis dan mengeluarkan air mata? Iya. Iya ada. Ada di beberapa. Nah itu tuh tentang apa nih? Apa tentang sebuah pasangan? Apa tentang real kehidupan lo? Apa tentang keluarga? Gue kalau untuk perasaan gue nggak sampai segitunya gue nangis. Gue jadi waktu itu ada nulis satu tulisan yang memang gue tulis tuh gue ngeliat kayak yang anak-anak kecil tuh pada ngamen. Oh iya. Gue ngeliat orang-orang di pinggir jalan itu gue tulis kayak pas nulis itu kayak gue nyesek banget. Baru kayak gue bener-bener ngebayangin jadi mereka gitu. Jadi posisi mereka ya dengan keluarga yang nggak tahu di mana ya Iya, kan. iya, benar. Nggak- Itu tuh nggak kayak- harusnya dia sibuk dengan main, dia harus sibuknya kerjaan juga. Iya, kayak waktu mereka tersita dengan bekerja. Waktu itu pernah nemuin satu anak, gue lupa namanya siapa. Dia tuh minta-minta ya jatuhnya, dia nggak ngamen, maksudnya dia nggak bawa alat Ngemis lah ya. ngemis lah, dia cuma gini-gini doang, terus kayak gini, terus kayak gue ngeliat matanya tuh kayak kosong banget. Terus gue tanya, adek sini, udah makan belum? Belum, dia bilang gitu. Nih anak kalau maksudnya kalau disuruh orang ada apa sih yang suka nyuruh ngumpulin anak-anak terus dijual-jual gitu. Kan ada tuh kayak gitu. Iya. Gue pengen tahu dong. Nih anak kalau emang disuruh sama orang pasti dia mintanya uang. Iya. Gue giniin, adek udah makan belum? Belum. Mau makan apa mau uang? Terus dia bilang mau makan. Dia berarti kan bener-bener yang Ya dia cari duit yang cuma buat makan. iya gitu. Gue pesenin makanan, habis dia makan gue ngobrol. Kamu sama siapa di sini? Dibilang sendiri. Aku dari Karawang. Dia bilang, kok ada di sini ngapain? Aku disuruh sama bapak. Gila nggak sih? Disuruh sama orang tuanya karena katanya orang tuanya tuh nggak kerja atau apa. Terus nyokapnya nggak tahu di mana. Terus akhirnya dia harus ke Bekasi. Waktu gue di Bekasi harus ke Bekasi. Minta-minta gitu. Berarti uangnya buat bapak? Iya, buat bapak. Bapak kerja nggak? Iya, kerja tapi kayak serabutan doang gitu. Gila, gue sedih banget sih. Iya, kebanyakan juga di lampu-lampu merah kan. Kayak gua niat kayak gitu, apalagi kayak udah lanjut usia lah gitu kan. Kadang niatnya ngebayanginnya ke keluarga gua. Iya. Kalau gitu orang tua gua. Iya, gue mikirnya gitu sih adik kalau gue kalau nggak makan, gue tanya dong udah berapa hari nggak makan. Terakhir sih 2 hari lalu aku makan. Semalam makan nggak? Enggak, aku nggak makan. Ya ampun. Ya namanya bocah kecil kan pasti polos lah ya. Iya, terus kayak dari situ tuh lebih ke yang kalau menulis ya, kalau untuk hal-hal seperti itu gue lebih kayak berasa banget gitu. Nggak kuat gue kalau nulis soal hal-hal kayak gitu dibandingkan perasaan cinta ya. Boleh lah nanti kita bikin bakti sosial gitu kali ya. Oh boleh tuh, kita boleh bagi-bagi banget. makanan ke. Gue baper banget sih kalau kayak gitu-gitu aja. Kayak Jumat Ya kita berkah orang gitu kayak gini tapi kita bisa mempedulikan orang lain juga. Iya dong, harus. Itu lo langsung kepikiran ke dia gimana itu? Langsung pas pulang lo langsung kalau dia gue pas pulang gue nulis. Tapi waktu itu ada ondel-ondel gitu ya. Di Bekasi tuh gue lagi nongkrong terus tiba-tiba ada anak kecil bawa box gitu. Iya. Terus gue kayak ya ampun, lu ngebayangin adikku. Terus on the spot gue tulis. Oh langsung di HP ya? Iya, dan itu tuh bener-bener gua nggak mikir, kayak tiba-tiba tuh ada itu kan gue bilang gue menusuk panggilan dari dalam diri gue, itu tiba-tiba aja udah gue nulis. Makanya gue lebih terpancing, maksudnya ini gue ngeliat anak kecil dibanding ngeliat orang yang kadang-kadang tahu kurang cacat atau gimana. Gue takutnya kan banyak kan sekarang disalahgunakan Iya. kayak gitu Iya, kan. Ya kan ada apa kayak gitu. pura-pura cacat Masih muda minta-minta. Iya, gue apaan. ngeliat balik, oh lu kan masih bisa kerja lain lah selain ini yang lebih layak gitu. Berarti lebih dapetnya tuh Ke anak kecil gue bukan dapet ya, sedihnya. lanjut orang tua. Soalnya emang dia ya
Kalau nggak gini ya dia nggak makan. Nah itu pentingnya kita jadi manusia tuh harus punya cinta di dalam diri kita. Biar apa? Biar kita tuh bisa merasakan, biar iba lah gitu. Kalau orang nggak punya cinta itu pasti hatinya mati sih menurut gue. Iya, bener. Iya sih, kayak nggak berperasaan aja. Iya, benar. Iya kan? Kayak nggak peduli lah dengan sama lingkungan lu, kayak mau gimana juga gimana. Penting cinta kawan. Penting. Kalau cinta itu mewakili segalanya. Iya. jangan cinta sama pasangan doang. Iya, Jangan cinta sama pasangan pasangan doang, doang, ya. benar tuh. Cinta sama sesama makhluk hidup, sama teman, sahabat, sama Keluarga, binatang. binatang. Kayak kemarin gue binatang juga sempet, walaupun gue nggak seneng kucing ya, nggak Iya. terlalu seneng kucing. Ada jadi satu orang gila lewat depan rumah gua, ngambil batu, Wah, gede palanya. iya namanya orang gila. Iya kan gila ya, ya gua juga mau ngomelin dia juga sama aja gue yang gila dong, ya kan? Iya kan? benar-benar. Ya kan? Iya, iya. Begitu gua tolongin sama ponakan gua kasih susu sampai akhirnya seger lagi deh. Jadi gua ngeliat dia sekarang kucing itu jadi sayang gitu ngeliatnya. Itu Jadi bentuk cinta juga gitu. Ketika lo nggak punya cinta di dalam hati lo, di dalam diri lo, mungkin lo akan hampa banget. ya, jangan cintanya karena uang doang. Cintanya karena uang doang ya. Cinta sama pasangan doang. Iya, mati-matian lu buat pasangan, beli ini gitu. Buat cuma dapetin dia. Nah, Apa tuh? ini nyindir ya? Iya. Nyindir siapa nih? Banyak sih, gue nyindir semua orang sih, Oh. umum. Jadi pandangan gue ini balik lagi ke cinta nih ya. Pandangan gue di zaman sekarang yang setia itu bisa kalah sama yang Beruang. bermateri. Beruang. Bermateri. Oh bermateri. Iya, menurut gua pribadi gitu. Ah, Gua itu pribadi. itu berarti tapi mungkin orang-orang kayak gitu akan menepisnya dengan ya gue realistis aja hidup mah. Tapi kan namanya manusia kan nggak semuanya nasibnya baik kan. Iya sih. Terus dan gua nggak setuju sama cewek yang milih, misalnya ada dua pilihan nih, yang ini biasa, yang ini agak high gitu kan. Terus dia milih yang ini karena harta dia itu belum tentu apa sih? Iya, itu lah. Gimana sih ya? Yang sekarang butuh jaminan. Iya, Gitu, harta lu sekarang bukan jaminan lu buat di masa depan. Masa depan. Menurut gua gitu. Jadi lu banyak harta sekarang ini, yang nggak tahu di kedepannya gimana kan? Yang penting mah bertanggung jawab lah gitu sama mau berusaha. Iya betul. Intinya ya kita berusaha semaksimal mungkin. Masalah rezeki mah atau kita kesuksesan nanti mah Allah yang ngatur lah. Percuma lu dapat pasangan yang kaya tapi pelit buat apa? Betul. Mendingan lu punya pasangan yang biasa-biasa aja tapi mau kerja keras dan mau mencukupi kebutuhan lo. Waduh. Udah kayak ibu peri gitu yang terbang ya. Gini bener. Iya. Aduh gue jadi sakit. Ini gue jadi ngondek sih jadi. Jadi kecil. Halo, harus. Iya, saya emang kebanyakan sekarang kan kayak gitu. Soalnya juga gue pernah ngalamin seperti itu. Diporotin? Enggak, jadi gue mencintai seseorang, cuman dia berpaling dengan yang Lebih. Ya, Ya mungkin dia Kan tadi realistis. menggambarkan yang kita benar-benar sayang tapi kalah sama yang itu. bermateri. Berarti udah ada contohnya lu. Enggak, gue mau jadi contoh. Sedih nanti. Setelah itu sedikitnya contoh Ya, kecilnya iya. di lu berarti kan udah bukan berarti Soalnya dari ya omongan benar-benar. doang. Ya kalau lo emang suka sama yang lebih materi ya udah ngapa lo beri harapan ke gua gitu kan. Lebih baik lu cari yang lain, ke gua udah Nah bilang. itu jangan ngasih harapan kalau lu nggak mau lebih lanjut sama orang itu. Betul. Jangan mainin perasaan orang lah anjir. Itu gua Yang yang ini apaan? Anjing. Aduh. Ada dia sampai kayak gini gue mau ngomong gitu. udah kayak gini. Refleks anjing. Lama-lama jadi TikTok lah. Tapi TikTok ada duitnya, Me. Ya tapi lu menurut lu nih, lu kan cewek nih. Lu suka main TikTok gak sih? Gue dulu bilang gini. Apaan sih main TikTok nggak keren? Gue sekarang main TikTok. Oh berarti lu makan omongan lu sendiri? Iya. Jadi waktu itu gue tuh orang yang nggak akan ngelakuin sesuatu kalau nggak ada manfaatnya. Gue kayak gitu. Jadi dulu gue melihat TikTok tuh cuma yang cewek-cewek joget-joget doang. Dulu kan emang kayak gitu kan, joget-joget doang. Tapi sekarang pas gue punya account TikTok, saran juga dari teman-teman, nggak, lu tuh harus main TikTok nggak.
buat konten lo atau banyak kok yang banyak manfaatnya edukasi gitu. Teman-teman gue tuh ngerti kalau gue tuh orangnya kalau nggak ada manfaatnya gue nggak akan mau gitu. Terus disaranin gitu, teman-teman gue berani nyaranin karena TikTok ada manfaatnya nih sekarang. Karena gue punya account TikTok, oh bener juga nih ada manfaatnya. Gue kan seneng apa sih bikin voice over. Iya. Banyak juga kan yang kayak kata-kata. Iya, enggak, gue seneng voice over kan, kayak bawain iklan, MC, penyiar radio, nah terus gue duet-duetin. Oh bener sih ada manfaatnya. Jadi kalau gue di TikTok gue bukan joget-joget, lebih ke ngeduetin orang yang challenge voice over, radio, joget-joget kayak sesekali aja, tapi nggak bisa cuy. Tapi emang bisa. lebih ini juga ya, lebih nge-refresh otak juga sih ya, dengan hal-hal seperti tapi itu. joget ada lu lihat nggak? Yang begini gini nggak? Gue seringnya lihat lu joget kan. Enggak, apaan lu sering-sering. Gue kalau joget di TikTok nggak ada koreonya, gue nggak ngikutin koreo orang, jadi kayak joget-joget. Emang ya bersatu bangsa ya. Iya, tapi resep sih. Tapi jujur gue nge-skip tuh, kalau misalkan ada cuma joget-joget dong pasti gue skip. Kalau ada informasi ada manfaatnya baru gue. Tapi gue suka tuh cowok-cowok yang joget-joget anjing. Nah, gue agak menarik juga nih. Ada tuh cowok-cowok joget-joget anjing. Nah, lu suka dengan cowok-cowok joget itu karena gantengnya apa karena jogetannya? Lucu anjir. Tau gak sih yang joget, ada tuh yang tren baru. Enggak tahu gua. Anjir. Yang aduh gua enggak tahu lagunya tapi joget gitu, yang joget pinggul. Kan ada tuh cewek. Yang gini-gini. Iya. Siapa teh? Siapa? Nama Cika. Cika. Nah, terus kan si cowok-cowok juga pada ikut-ikutan tuh. Kata gue, kok gemes ya? Wow. Kok gemes ya? Wah, banyak ya? Iya. Banyak penonton kita. Makasih juga nih buat kru-kru kita ya. Jangan bukan kru sih. Apa? Ini lebih keluarga. Ada OTS, Biri Cobol juga. Iya dulu gue ini sih kayak ngejudge TikTok tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata ada manfaatnya. Di situ gue jadi belajar, oh jangan ngejudge. Jangan bilang enggak dulu kalau belum tahu. Tapi lu ada nggak sih dari TikTok lu itu kayak mengedukasi gitu? Nggak ada. Karena kan dengan lu kan bisa nulis juga nih. Cobalah bikin lah kali kan. Gue belum nyoba untuk Wirsajak masukin ke TikTok sih belum. Coba kayak boleh juga tuh, maksudnya kayak TikTok itu juga ada edukasinya juga kan kayak gitu. Soalnya zaman sekarang itu orang melontarkan perasaan lewat status. Kayak misalnya kata-kata yang menurut dia kena nih, bisa dibikin status sama dia gitu. Aduh. Lu kan bisa juga kayak gitu. Gue kalau ada apa sih? Ada apa ini? Kalau gue untuk kata-kata gue Wirsajak belum gue masukin TikTok sih, lebih YouTube, Spotify, Instagram itu doang. Kayak boleh juga tuh, maksudnya lebih kadang-kadang kan ada orang yang anak muda atau pagi patah hati atau gimana kan. Dengan itu bisa ada pencerahan mungkin kan. Pernah ada, tapi suara doang. Satu video itu udah. Tapi responnya gimana? Gak ada yang follow TikTok gue. Ada viewersnya, ada yang komen, bagus mbak, tinggal tambahin teks gitu. Ada yang komen. Kadang-kadang kan orang nggak paham dengan apa yang kita ucapkan, lebih paham dengan tulisan. Iya. Udah joget aja joget. TikTok. Tapi gue nggak bisa joget anjing. Gini-gini aja. Ya gini dong ya TikTok keluaran terbaru nih. Iya. Tapi lu kalau ngelihat cowok apa kan kalau di TikTok kan efeknya mantep-mantep tuh ya. Filternya. Iya filternya. Lu ngelihat geli nggak sih ngelihat cowok-cowok kayak gitu? Ada yang geli, ada yang enggak. Ada yang bikin, ya apaan sih nih? Lu kayak di BL gitu. Kayaknya yang ngegelin yang ganteng-ganteng kayak Korea gitu cat. Enggak. Gue bukan apa sih? Apa K-pop? Apa sih yang suka-suka Korea gitu, gue nggak gitu. K-pop, drakor. Kayak gitu gue nggak. Drakor filmnya. Gue nggak terlalu ngikutin Korea gue nggak. Kan banyak kan cewek-cewek. Gue nggak ngikutin apa-apa anjir. Kayak di status gue nih kan ada ya kontak-kontak cewek. Ini dia ngapa postingin cakep-cakep sih cowoknya. Tapi emang gue ganteng-ganteng kan? Emang ganteng sih. Mulus. Tapi gue ya nggak terlalu fanatik sama hal-hal kayak gitu kalau gue. Berarti lu Gue cuek banget sih parah sama hal-hal kayak gitu. Berarti lu dia mah lebih memilih diri sendiri, jadi diri sendiri. Ada satu cowok yang bener-bener kayak sampai sekarang tuh gue tuh pengen buat macarin gitu rasanya. sampai sekarang detik ini? Sekarang anjir. Sama nih. Artis. Iya, dia duta sih anjing, gue suka banget sama duta. Duta Cilon Seven. Kira-kira duta sampo. Kadang gue jadi sama lain.
Gue parah sih, gue suka banget sama Duta kayak. Nah, lu yang lu sukanya tuh dari dia tuh apa karismanya? Karismanya cuy, terus gue kan emang gak terlalu ngerti lagu kan. Gue juga gak terlalu ngikutin musik. Tapi Sheila on 7 hampir semua lagunya gue hafal. Itu doang band yang gue suka. Sheila Gang. Sheila Gang. Bodo amat dibilang tua kayak apal bodo amat. Enggak lah, dia sekarang lebih banyak masanya tuh anak-anak remaja loh. Jadi jangan yang disebut lebih tua, makin tua makin ini menjadi. Jadi gue tuh emang gak terlalu ngikutin musik-musik zaman sekarang. Itu baik Sheila on 7, gue suka banget sama Duta. Walaupun lagu-lagunya dulu juga pembawaannya lebih. Iya, Duta tuh wah gila seksi banget di mata gue anjir. Kalau gini kan dia pernah gondrong. Iya. Duta. Yang kayak yang gitu enggak? Gua mah Duda. Dia. Lu mau bisa. Enggak, jangan. Duta. Gue gak apa-apa jadi istri kedua gak apa-apa. Gimana sih? Kok gitu sih? Itu sih. Ya, gue Saya diapain banget sama Duta? Ya Bang Duta. Kenal gua. Duta trans. Tapi emang bener-bener. Tapi lu ada nggak cowok artis yang lu idolakan tuh? Maksudnya Kalau kan di Indonesia. film atau musik? Ya semua, di musik di apa? Gua mengidolakan lebih ke musik. Siapa? Banyak sih, banyak. Coba gua nggak mengikuti gaya dia gini, coba gua senengnya sama karyanya gitu aja. Iya. Gua nggak pengen, gua pengen jadi dia nih. Nah, biar gitu ya. biar apa sih namanya? Ngapain jadi diri orang hanya untuk disukai banyak orang kan? Iya, percuma kita jadi orang lain cuma disukai banyak orang lah. Gua mah lebih baik jadi diri gue sendiri. Ya terserah orang mau suka mau enggak. Ya ini diri Be gua. yourself ya. Nice. Ya seperti itu lah. Aduh anjing gue jadi kepikiran Duta anjing, seksi banget lagi. Aduh, Gue jadi ini nih. Nah, lu yang bikin lu greget banget apanya sih dari si Duta itu sampai rela kan lu jadi istri kedua gitu. Aduh, enggak jadi istri kedua juga maksudnya hiperbola ya kalau Iya, enggak boleh lah. Apa kayak karisma gila gokil banget sih Duta. Gak bisa gue ngomongin gue suka banget sama Duta. Pokoknya dengan dia tuh karya dia tuh nyanyi nih sambil joget-joget sedikit aja kayak seksi banget iya. gitu. Oke, buat bunga nih kita datengin Duta. Kita panggil aja lah. Bang Duta. Duta tuh gak ganteng banget. Iya. Dia asik gitu. Iya, paham gua juga ngeliatnya sama kayak gitu. Soalnya ngeliat live aja, buset. Kalau gua kan lebih langsung. kayak ke si Vincent. Kalau lo? Ya, Vincent. Senopis. Karena gua Vincent juga seksi tuh dia. menurut gua gimana ya? Gila. Pokoknya keren dah ya. Gua mah kalau ngeliat Embeng sih gua lebih seksi. Wow. Si buncit. Tapi emang ya wajar lah apa mengagumi ya, mengagumi. Cuma kita jangan mengagumi mengikuti kayak gini aja juga. Ya, kali gue ngikutin Duta gitu jadi laki. Ya, kali kan tomboy. Aduh. Kan kata mbak lu mah tomboy. Laki. Laki. Orang-orang Bekasi banget ya. Laki banget. Laki banget Tapi ya. emang keren sih ya. Apa? Duta. Enggak, gua kalau senengnya tuh kalau dia pakai apa sih? Bucket. Bucket. Ih, gila. Aduh. Kayak nonton konser aja. Gila, apalagi dia pas lagi gondrong seginian rambut. Ding. Oh, dia gondrongnya lagi. Duta tuh. Coba mana Duta? Tapi Emang iya sih. Ya gua kalau ngeliatnya gua nggak ngeliat dia seksi, cuma kayak orang pantas banget sih kayaknya ya gitu. Di gimana juga urup ya, bahasa orang Bekasi urup lah kayak gitu. Apa tuh? Pantas. Lu kan bahasa Sunda. Iya, Sunda Sunda. kurung. Beda ya. Kayak Ariel juga gua seneng. Ya. Dia tuh mau gimana? Keren ada gua. Keren. Terus dia karismanya banyak dia mah. Karakternya tuh kuat ya. Iya, motor nih tadi. Teman-teman. Ya kalau ngomongin band banyak Iya. orang berkarismatik. Karena emang dia dua orang itu yang sangat banyak inilah, pokoknya mau dia gimana juga orang tetap suka gitu kan. Iya, gue ngelihat cowok itu bukan dari dia ganteng apa enggak, tapi karismanya nyampe kan menurut gue. Kalau gue lebih ke gitu. Kalau kata orang misalkan jelek gitu, misalkan dari look dia nggak terlalu good looking, tapi kalau karismanya ternyata cocok nih sama gue gitu, gue bakal seneng sama dia. Nah, gue tuh sempat bingung ya, karismatik itu yang dibilang karismatik tuh kayak gimana sih maksudnya? Ya, contoh kecil lah ya. Kayak lu ngeliat Duta, lu kayak ngeliat Duta yang bikin berkarisma itu apaan sih? Apa dari pembawaannya kali ya. Pembawaannya. Daya tariknya tuh untuk gue kuat gitu. Rela tapi
Rela apa nih? Beda bagi-bagi. Gak apa-apa deh, Mas Duta. Kan anaknya gitu, cantik ya? Iya lagi anaknya segede gua kali ya. Jadi lu bagian jadi anaknya gitu ya? Gak apa-apa, gua jadi anaknya bener. Bentar di kamar Gue yang penting bisa ngeliatin itu sih. Anjing. Tapi emang dua band itu tuh kayak di Indonesia dia itu Iya berdua. emang sih kayak dia nggak nyanyi aja keren gitu. Iya udah pantas pokoknya udah. Gue gregetan nih kalau liat Duta. Tapi lu ada mimpi nggak sih ketemu ngobrol langsung? Wah, gue nggak bisa tenang kali kalau deket dia kali ya. Pada bahasa. Gini, aduh, gitu. Jadi gini Bang Mas, ya. Duta, aduh. Jadi begini langsung gini aja. Jadi gini kita. Tapi pernah nonton live lu langsung? Gue nggak pernah, Siap. gue pengen banget, ya seru banget ya. Gue baru sekali itu kemarin sinkronis. Lu, gua belum. Buset orang kebagian, rame. Bahasa apa tuh orang kebagian? Orang apa sih namanya? Kagak. Enggak kebagian tempat gitu, bener-bener di depan tuh histeris cewek semua. Itu kan emang karismanya. Noah juga sama gitu. Aduh kata gue ini orang muja apa sih? Enggak. Kemana gunung mana deh? Dan karismatik tuh nggak dimilikin semua orang loh. Berarti itu kayak apa sih ya? Kelebihan aja. Berarti nggak perlu ganteng lah ya buat Nggak perlu perlu ganteng lah. karismatik. Ini Cewek cowok karismatik. tuh. Ya emang lu lihat Boril sama Duta ganteng? Ganteng dia kan artis. Enggak maksudnya enggak ganteng banget kan? Enggak, maksudnya Cuma ya cowok-cowok Indonesia lah ya. Kalau Ariel ganteng. ganteng menurut lu? Ganteng menurut gue. Matanya gitu sih kayak demen gitu. Iya. Ganteng kalau Ariel. Om Ariel apa sih? Mas Ariel. Dia kan Sunda. iya. Akang. Ariel, Mas Ariel. Boril. Iya. Kalau Duta tuh menarik. Jadi ngomongin Duta nih. Apa-apa. Tapi dua-duanya kalau ada di pinggir lu gimana? Gue lebih ke Ini Duta, gue ini Boril nih. Duta. Gue lebih ke gini sih daripada Balik ke gua. Ya lo real. Ya udah nggak apa-apa, gue mah sama yang lain kan. Ayo, gue gak kedip sih kalau ada Duta, anjir Duta. Langsung gini, aduh Duta. Tapi ada yang lu ambil nggak sih dari si Duta ini? Lo kan sangat mengagumi dia itu mana? Ada Apa yang gue ambil? apa Nggak ada, dari- cuma Sebatas mengagumi aja. Iya, kayak enak banget nih dilihat nih orang ya. Sama lagu-lagunya tuh bagus ya, Eros tuh Keren lah ya. Keren banget Eros. Iya, Eros Ciptain Chandra. lagunya bagus. Dia main gitarnya jago banget. Lagu favorit lo? Semua. Yang Menurut lo yang lu dengerin sampai sekarang ada nggak? Pasti ada lah satu yang di Apa ya, banyak sih. Gue dengerin semuanya. yang paling dominan. Apa ya? Pemuja Rahasia gue Pemuja suka. Rahasia. Terus juga aduh apa sih, gue lupa judul-judulnya, tapi kalau di setelin lagunya gue hafal. apa? Emang sering gitu emang. Iya. Lebih hafal lirik daripada judul. Waktu yang tepat untuk berpisah. Film favorit juga. Film favorit itu lagu terbaru ya. Iya. Dan Pengen sering dibawa. kalau gua sih Bang Den nangis pakai pecundang. Ya, bakteri itu jangan lupa. Gua ngefans banget. Iya itu. Oh ini loh bajunya. Enggak, ini baju. Bukan. Band Setu itu. Jangan lupa di subscribe dia. Iya. Wow. Ini masa ngomongin Duta sama Ariel. Iya. Gak apa-apa. Tapi emang Mengagumi. keren udah. Emang keren ya? Iya, Berdebat ya? Lebih apa ya lebih laki banget sih kalau kata gua. Kecowok banget gitu. Cool gitu kan. Oh iya dan dia Lalu kan jadi kayaknya lo yang serang sih. Iya gua jadi Emang beneran gua seneng gua kalau malam tuh di beranda YouTube gua Boril mulu. Oh lu seneng Ariel. Lo apa? kalau gua apa ya gua mau punya senengan musik gua Oh nggak ada seneng musik. jarang sih. Gue juga nggak terlalu paham musik sih. Gua nggak ngambil Boril tuh bukan dari negatif gitu kayak dia kayak welcome aja ke orang gitu, lebih welcome ke orang bukan di bawah dia apa ya? Apa namanya? Humble lah dia. Iya, hambal goreng kayak gitu. Humble goreng, humble mata. Anjing banget. Ya pokoknya udahlah dua vokalis itu the best. Coba. The best banget. Personalnya. The best Indonesia. Ini ada depan kita nih Boril. Nah, tadi kan kita udah banyak membahas soal Cinta. terus tentang Soal. Biar saja, terus Duta juga, ya kan? Duta Boril. TikToknya tadi yang sering ini tuh. Mungkin banyak lah yang kita ambil dari Ya harus banyak sih.
Semoga menginspirasi juga buat teman-teman. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrol lagi lah, nanti kita bikin part 2-nya ya. Part 2, part 3, part 4. Dan selanjutnya Ya konten ini jangan dijadikan buat inspirasi tuh. jangan. Cuma sekedar sharing-sharing. Sharing aja mungkin sama, ada yang bisa diambil dari kita pembicaraan kita kali ini mungkin. Soalnya kan kita mau bukan pakar cinta. Bukan bakar cinta, Iya, bukan pakar duta. bukan duta, bukan bakar sampo. Iya, pokoknya Bang Guari sama Bang Duta, we love you. Oke, Sat. Mungkin Oke, mungkin penghujung acara juga. penghujung acara juga kita mungkin ada bunga yang ingin di kata-kata ini mir saja ya. Wah, apa ya? Gue nggak ada pesan sih. Iya. Lebih ke gue mau bilang selamat malam, selamat siang, atau selamat apapun. Yang terpenting bukan selamat tinggal. Karena selamat tinggal adalah ucapan selamat yang paling gak asik untuk didengar. Kalau para jomblo, lu jangan lupa subscribe channel gua nih. Follow Bir Sajak, subscribe Bir Sajak, dengerin di Spotify juga, sama follow Instagram gue. Apa? Instagramnya Bunga Kusyifa. Tuh, di follow, jangan di lobby ya. Waduh. Lu mau lobby terserah, jangan di follow bukan. Oke, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.